Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, diriwayatkan suatu malam Nabi Ibrahim menerima seorang tamu, seorang majusi yang berusia kurang lebih 70 tahun. Kepada Nabi Ibrahim, orang majusi tersebut menyampaikan hajatnya. Tetapi mengetahui bahwa tamunya ini adalah orang majusi, orang kafir, maka Nabi Ibrahim tidak mau membantunya. Aku tidak bisa membantumu sehingga engkau meninggalkan agama dan kepercayaanmu, kata Nabi Ibrahim kepada tamunya tersebut. Mendengar Nabi Ibrahim tidak mau membantu karena agamanya, maka tamunya ini pun pergi meninggalkan rumah Nabi Ibrahim dengan perasaan sedih. Sepeninggal tamunya itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim sebagai teguran. Wahai Ibrahim, engkau tidak sudi membantu menolong tamumu itu hanya karena agamanya. Sebenarnya apa ruginya bagi kamu jika kamu membantunya saat itu? Dia beragama Majusi, dia kafir kepada kami, tetapi kami tetap memberinya rizki, memberinya makan dan minum selama 70 tahun. Mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka Nabi Ibrahim pun merasa sadar. Keesokan harinya Nabi Ibrahim berusaha mencari tamunya yang Majusi semalam. Dan ketika bertemu, orang Majusi ini merasa heran. Ada apa gerangan? Semalam engkau menolakku, tapi sekarang engkau malah mencari aku. Tanya orang Majusi itu dengan penuh keheranan. Maka Nabi Ibrahim pun meminta maaf dan menceritakan akan turunnya wahyu Allah sebagai teguran. Mendengar itu, maka orang Majusi itu tersentuh. Kemudian dia berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, ulurkan tanganmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kisah ini memberikan hikmah kepada kita bahwa memuliakan tamu itu adalah ajaran dan akhlak orang-orang yang beriman.
Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu hadis baginda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan memuliakan tamu ini tentu tanpa memandang latar belakang tamu tersebut, tidak memandang agamanya, tidak memandang suku bangsanya, tidak memandang ormasnya, mau NU, mau Muhammadiyah, mau HTI, mau apapun. Tapi ketika namanya tamu, wajib bagi kita untuk memuliakan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Baginda Nabi diutus oleh Allah juga sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi seluruh alam. Kita mungkin masih ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan seorang pengemis buta yang Yahudi, yang bahkan setiap saat pengemis ini mencaci maki, menghina baginda Nabi. Tetapi baginda tidak pernah memusuhi orang tersebut. Bahkan setiap hari baginda Nabi itu menemui orang pengemis buta tersebut, bukan hanya datang nyambangi, tetapi beliau membawakan makanan, membawakan roti, disuapkan kepada mulut orang Yahudi tersebut yang setiap saat mencaci makinya, tetapi dibalas oleh baginda Nabi dengan suapan roti, suapan makanan sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bisa jadi apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan terhadap orang non-muslim sebagaimana dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim, bagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah salah satu bentuk dakwah yang terbaik. Artinya dakwah kepada orang, kepada manusia itu tidak hanya sebatas dengan kata-kata, dengan ceramah. Yang kadang ketika orang menyampaikan ceramahnya itu mungkin tidak mampu atau bahkan tidak melakukannya. Tetapi dakwah dengan perbuatan, dengan sikap, dakwah bilhal, itu terkadang lebih mengena dan lebih menyentuh dibandingkan dengan ceramah-ceramah. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan itu lebih utama dan lebih baik dibandingkan dengan dakwah dengan ucapan, dengan hanya sekedar ajakan dan sebagainya tanpa bukti. Maka kemudian kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi banyak yang menggambarkan betapa dakwah mereka yang sangat luar biasa itu. Dimulai dari sikap yang lembut kepada orang non-muslim, kepada tamu, kepada tetangga. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka kita berharap agar Allah memudahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah
mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik kita kepada orang lain. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar biji atom yang tidak mampu dilihat oleh mata, tetapi kebaikan itu sudah tercatat dan dia akan melihat balasannya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk walaupun sebesar biji atom, maka dia pun akan menerima balasannya. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang, membeda-bedakan suku, bangsa, agama dan sebagainya. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi para jamaah semuanya. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil manan wa biki oleh tadil muhtadun man amila salihan fali nafsih faman asya'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna'a bi malaikatihi wa iyyaha bil mu'minina min ibadihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal mukarrabin wa anbiyaika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa ahlikil kafarta wal musyrikin wa amerikiyin wa israiliyin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azima yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar.